Selamat datang di modul Basic Market Structure. Basic Market Structure itu sama aja kita memiliki cheat code ya. Kita menggunakan Google Map. Kita tahu nih tujuan kita di mana. Namun, jika kita menggunakan Google Map, kita tahu area optimal. Rest area di mana, isi bensin di mana, area mana aja yang macet, ataupun jalan pintasnya. Sama aja halnya market structure. Market structure merupakan sebuah metode dalam analisa teknikal untuk memberikan informasi serta guidance yang ngebantu traders untuk mengidentifikasi arah tren, mencari titik area reversal, dan mencari area entry, masuk, dan exit yang optimal. Kurang lebih ada 4 komponen atau 4 elemen yang harus kalian pahami ketika ingin mengidentifikasi market structure secara keseluruhan. Elemen yang pertama adalah tren. Sesuai definisi market structure adalah untuk mengidentifikasi tren. Nah, tren di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bullish trend, bearish trend, dan sideways trend. Sideways trend ini bisa di atas sebagai distribution zone dan di bawah sebagai accumulation zone. Bullish trend adalah di mana kecenderungan order flow atau pergerakan market itu selalu membuat higher high terus-menerus dan nge-maintain level last low-nya, which is higher low-nya. Begitu juga sebaliknya, kalau bearish trend adalah ketika market cenderungan untuk turun terus-menerus, membuat yang namanya lower high dan lower low terus-menerus. Sedangkan sideways adalah kecenderungan market stuck pada level area tertentu, menunggu mana area yang kuat. Biasanya, market sideways dimanfaatkan oleh para institusional, big fund, ataupun whales untuk menambah barang atau mengurangi barang milik mereka. Elemen yang kedua adalah swing high dan swing low. Dalam suatu pergerakan harga, swing high merupakan area tertinggi dalam sebuah primary trend. Sedangkan level swing low adalah area terendah yang nge-maintain level last low-nya pada secondary trend. Nah, elemen yang ketiga adalah higher high dan higher low. Ini nge-rever pada bullish trend. Ketika bullish trend, market selalu membuat primary trend high, turun ke bawah, nge-maintain higher low, naik lagi menembus last high-nya, itu bikin higher high, dan turun ke bawah nge-maintain higher low. Begitu juga seterusnya sampai adanya change of character. Dan elemen yang keempat, ini nge-rever pada bearish trend, yaitu lower high dan lower low. Lower high merupakan area turun ke bawah, naik. Nah, itu lower high, dari high turun, lower high, kemudian dia turun lagi ke bawah, menembus last support-nya, itu yang namanya lower low. Dan di dalam komponen trading plan, market structure menduduki posisi yang kedua setelah risk management. Jadi pondasi dasar adalah risk management. Dan hal tersebut sudah kita bahas di section sebelumnya secara lengkap. Bagaimana cara kita mengatur resiko, portofolio, dan risk management. Nah, market structure ini posisi yang kedua yang sangat penting untuk mencari dan mengidentifikasi arah tren yang benar. Karena nggak peduli kalian paham tentang support resistance, liquidity, ataupun cara entry, kalau tren kalian aja salah, ya percuma. Kalian bakal kena stop loss terus-menerus. So, oke teman-teman, kita bakal langsung praktek aja di market. Bagaimana sih penerapan tentang basic market structure? Kurang lebih, tren terbagi menjadi 3 ya, yang udah kita bahas. Yang pertama adalah bullish trend, ketika market kecenderungan selalu dari bearish trend di sini membuat higher high terus-menerus dan nge-maintain level low-nya. Sedangkan ketika bearish trend, market dari bullish trend turun ke bawah, teman-teman, ini selalu yang namanya membuat lower high ya, dan nge-maintain level last high-nya. Sedangkan ketika market sedang mengalami sideways, market kecenderungan bakalan accumulation atau distribution. Jadi ketika dia di bullish trend, posisinya ada di atas, dan ketika di bearish trend, posisinya ada di bawah. Ya, tergantung nanti mana yang menang conditionnya. Nah, ciri-ciri dari bullish trend, teman-teman, di sini ya, dari bearish trend, kita bisa tahu ya, harganya naik, teman-teman, turun ke bawah ya, bikin dan valid creating lower low, market bakal kecenderungan naik ke atas. Nah, ketika bullish trend itu valid, ditandai yang namanya
change of character atau perubahan karakter, reversal, titik balik ya. Dan level higher high di sini itu membuat kenaikan jauh lebih tinggi daripada level lower high sebelumnya. Ketika market sudah valid ya dari higher high, nge-retest di bagian bawah, creating higher low, dan dia tidak jauh lebih rendah daripada low sebelumnya dan berhasil menembus level last high-nya dan creating higher high, maka ini valid yang namanya new swing low. Dan ini swing low, ini swing high. Seperti modul yang ada di Fibonacci. Nah, ini kecenderungan bakal continuation terus-menerus. Sedangkan kalau di bearish trend, ini kebalikannya teman-teman. Market dari bullish trend ya, dari low high, creating higher low ke higher high, level tertinggi, level swing high, turun ke bawah, ternyata dia nge-break level last low, membuat change of character, naik ke atas, bikin lower high, turun ke bawah, ngalamin break of structure, kemudian retesting lagi, ngalamin break of structure lagi, dan gagal membuat level higher high-nya. Itu yang dinamakan bearish trend. Dan yang terakhir adalah sideways trend, ketika market kecenderungan ya retesting area support yang sama dan area resisten yang sama. Di sini market bakalan accumulation ataupun distribution ya, menambah barang atau menjual barang sampai pada akhirnya ada keputusan dari para whales, para institusional untuk melakukan breakout ataupun mengalami breakdown. Nah, di level sini ya kalian bisa chill aja di bagian bawah atau chill aja di bagian atas menunggu mana area yang valid dan menang. Oke semuanya, kita langsung masuk aja ke chart ya, untuk mengidentifikasi dan langsung praktek di market tentang teori yang udah kita pahami. So, ketika kalian buka chart pertama kali, kalian bakal dihadapkan dengan momentum seperti ini. Market sudah bergerak tanpa kalian ikut atau kalian terkena sideline ya. Tugas kalian yang pertama adalah mengidentifikasi trend. Jangan sampai kalian counter the trend, because trend is your friend ya. Kalau kita perhatikan di sini teman-teman, pergerakan dari Bitcoin di time frame 4 hours ya, dalam past historinya ketika kalian buka chart, ini adalah dalam kondisi bullish trend, di mana market sudah mengalami change of character ya, kurang lebih di level sini. Dia udah change of character dan di sini dia valid melakukan break of structure terus-menerus dan nge-maintain level last high-nya ya. Di sini ini masih belum valid, jadi kita nggak perlu tandai ya. So, ketika momentum seperti ini, yang perlu kalian lakukan adalah mengidentifikasi mana area swing low. Swing low di sini ya, kurang lebih bakal terjadi di sini. Ini swing low juga, dan di sini juga swing low. Kenapa valid dikatakan swing low? This level breakout, and then this breakout. Harusnya 3 level di sini bakal menghold pergerakan supportnya, dan strong swing low kurang lebih bakal terjadi pada level sini ya. Kita cek pergerakan market. Market mengalami breakout ya, break of structure. Mana area terendah ya? Area terendah kalau kita cek kurang lebih di level sini ya, area swing low. Current swing low, internal swing low. Jadi kita biarin aja market bergerak naik kenceng ya. Di sini current high, kemudian ya swing low masih tetap di sini teman-teman ya, tidak ada structure yang di break. Ketika structure di break, kita bisa melihat pergerakannya mana area swing low, kurang lebih ada di sini ya, titik terendah sebelum dia melakukan kenaikan. Sebetulnya kita juga bisa counting this level, but hanya whip show, kemungkinan besar tidak valid untuk kita marking ya. Oke. Market sempat mengalami whip show, tapi di sini tidak valid change of character. Kenapa? Karena hanya wick. Pergerakannya terjadi sekilas, kemudian market kembali naik. Jadi tidak perlu dikhawatirkan ya. Market structure still bullish ya. Di sini masih break of structure. Ini hanya liquidity aja. Nanti kita bakalan bahas penerapan liquidity di market bagaimana. Oke, market masih mengalami kenaikan. Di sini masih belum valid ya, belum valid BOS. Kemudian di sini juga kita tunggu. Nah, di sini baru valid break of structure.
di manakah area terendah ya, swing low-nya kurang lebih ada di sini ya. Kita cek pergerakannya, market masih bakal bergerak naik ke atas. Swing high di sini ya, level swing high-nya. Ingat, tugas kalian ketika bullish market structure adalah mencari potensial area support dan mencari area potensi untuk kalian bisa buy position. Areanya di mana? Ya kalian bisa marking this level ya as a support. This level ketika kalian tarik ya bisa juga. Kita cek pergerakannya. Kena support, sempat naik ya. Ini masih belum switching trend ya kalau kita ngelihat di 4 hours. But kalau kalian turunin di lower time frame, harusnya di sini udah melakukan change of character ya. Kita fokus di higher time frame dulu dan kita fokus pada satu teori dulu ya. Kita bisa marking this level untuk jaga-jaga. This level still hold. Oke, pergerakannya masih cenderung sideways ya. Market masih di sini-sini aja, teman-teman. Belum mengalami breakout dan juga belum mengalami breakdown. Oke. Market retesting ya. Ini masuk ke area distribution zone, teman-teman. Oke, hanya weak ya, masih aman. Dan kalau kita turunin di lower time frame ya, kita bisa marking ya sebetulnya ya. Ini di LTF, kalau kita cek di level sini ya, ini adalah time frame 1 jam, kita bisa turunin juga supaya kita bisa ngecek marketnya bagaimana. Jadi kalau kalian perhatikan di level ya, taking the liquidity ya, area swing low di sini di breakdown ya. Jadi it's change of character ya. Chokes, kemudian market switch. Ketika udah chokes, gagal membuat higher high baru ya. Ini higher high, kemudian di level higher low, ternyata dia turun ya. Dia bikin apa? Breakout structure, turun ke bawah, dan di sini juga valid, turun breakout structure. Ya, breakout structure. Jadi kalian juga bisa menggunakan multiple time frame analysis, but kita fokus di HTF dulu ya, di higher time frame supaya kalian memahami konsepnya. Oke, market switch ya, teman-teman. Di sini breakdown. So, HTF ya, change of karakternya ada di mana? Ya, kurang lebih ada di sini ya perubahannya. Dan this level BOS ya, breakout structure, sorry. Oke. Market mengalami pullback, this level last high, kita bisa marking juga. This high, chokes. Current support ada di sini ya. This level low masih ketahan. Oke, market balik lagi bullish guys. Kenapa ditandai bullish? First, market creating chokes and then valid breakout structure di sini ya. This level breakout structure. Oke, di sini valid lagi breakout structure. Ya, di sini swing low, swing high, current swing low. Market retesting lagi, kita bisa marking di zone as a swing high. Nanti change of character itu apa bang? Kita bakal bahas di modul selanjutnya ya. Kita coba mapping area sini dulu. Nah, di sini market balik lagi mengalami area distribution zone, nggak bergerak di mana-mana. Ya, tugas kalian adalah mencari potensial untuk re-entry lagi ya. Kalau kita turunin di lower time frame lagi, sebetulnya kelihatan ya, market dari breakout structure creating new swing low di sini ya, creating swing low di breakdown ya. Change of character teman-teman. Change of character, dia turun ke bawah, trennya switch ya. Di sini become bearish trend di 15 menit harusnya. Jadi kita bisa naikin lagi, jaga-jaga ya. Oke, market kecenderungan sideways.
Ketika kita turunin lagi di 1 jam, what happen? Oke, masih everything still looks good. Masih dalam kecenderungan bullish ya, tidak ada perubahan yang signifikan. Oke, this become change of character lagi, baru breakdown harusnya. Kan, breakdown. Kenapa dikatakan breakdown ya? Di sini taking liquidity, teman-teman, taking liquidity, this level gagal, and then valid ya, BOS. Cox. Dan di sini juga sama. BOS ya. Kalian bisa mapping. Jadi ketika market switch teman-teman dari bullish ya, dari bullish ke bearish, tugas kalian dan jangan sampai lengah adalah switch. Biasnya di switch yang harusnya bully terus-menerus, harusnya kalian bisa starting to selling ya. Kurang lebih di sini resisten, jadi kalian bisa marking areanya. Turun ke bawah, level BOS juga. Oke, masih belum ada COX ya. Kalau kalian perhatikan, mana level lasainya, kurang lebih kan ada di sini, masih belum di breakdown, masih belum di retest, sorry ya, atau di breakout. So, market masih continuation, turun ke bawah, teman-teman. Nah, di sini ada last high, mungkin bakalan di breakout, let's check. Oke, ada perubahan karakter lagi ya. Kalau udah berubah karakternya, dirubah lagi biasnya. Become bullish again. Sesimpel itu aja. So, itulah modul basic market structure. Jadi, main fokus kalian adalah yang pertama, di modul kali ini adalah mengidentifikasi arah tren di higher time frame. Tadi saya ada memberikan beberapa clue ya, sebetulnya. Ada multiple time frame analyze, ada change of character juga. Santai aja dan jangan khawatir, nanti kita bakal bahas di modul selanjutnya. Nggak perlu buru-buru lah, santai aja. So, saya Andrianto, kita bakal ketemu lagi di modul selanjutnya.